Kisah Shafilea Ahmed bukan hanya tentang pembunuhan seorang remaja. Ini adalah kisah tentang seorang gadis yang selama bertahun-tahun berusaha mempertahankan mimpinya, namun justru kehilangan nyawanya di tempat yang seharusnya menjadi tempat paling aman, yaitu rumahnya sendiri. Shafilea Iftihar Ahmed lahir pada 14 Juli 1986 di Bradford, Inggris, dari pasangan keturunan Pakistan. Ia kemudian dibesarkan di Warrington, Cheshire. Di sekolah, Shafilea dikenal sebagai murid yang cerdas, sopan, dan bercita-cita menjadi seorang pengacara. Ia menyukai belajar, memiliki banyak teman, dan menikmati kehidupan sebagai remaja Inggris pada umumnya. Namun, di balik senyumnya, ia menjalani kehidupan yang sangat berbeda ketika berada di rumah. Seiring bertambahnya usia, perbedaan pandangan antara dirinya dan orang tuanya semakin besar. Shafilea ingin menentukan masa depannya sendiri, sedangkan orang tuanya menginginkan ia menjalani kehidupan sesuai aturan keluarga yang sangat ketat, termasuk menerima perjodohan yang telah disiapkan. Menurut bukti yang kemudian terungkap di persidangan, Shafilea mengalami pengawasan yang sangat ketat. Ia dibatasi dalam bergaul, pilihan pakaiannya sering dipersoalkan, dan setiap keinginannya untuk hidup lebih mandiri memicu pertengkaran di rumah. Beberapa guru bahkan mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres ketika ia beberapa kali tidak diizinkan masuk sekolah dan tampak hidup dalam tekanan. Pada awal 2003, karena takut dipaksa menikah, Shafilea sempat meninggalkan rumah dan bahkan mendaftarkan diri sebagai tunawisma agar mendapat perlindungan. Namun, karena beberapa faktor seperti masih di bawah umur dan bergantung pada keluarganya, berharap keadaan akan membaik, tekanan keluarga dan keterbatasan perlindungan saat itu akhirnya tak lama kemudian ia kembali ke rumah keluarganya. Beberapa waktu setelah itu, ia dibawa ke Pakistan. Di sana, menurut penyelidikan, tekanan terhadap dirinya semakin berat. Dalam sebuah peristiwa yang kemudian menjadi perhatian besar di persidangan, Shafilea meminum cairan pemutih dan mengalami luka serius pada tenggorokan. Jaksa berpendapat tindakan itu merupakan upaya putus asa untuk melarikan diri dari situasi yang dihadapinya, sedangkan orang tuanya saat itu mengklaim bahwa ia tidak sengaja meminum cairan tersebut karena mengiranya sebagai obat kumur. Setelah kembali ke Inggris, kondisinya belum pulih sepenuhnya. Meski demikian, ia tetap mencoba melanjutkan sekolah dan mulai bekerja paruh waktu di sebuah pusat layanan pelanggan. Ia tampak berusaha membangun masa depan yang lebih baik. Pada 11 September 2003, Shafilea pulang dari pekerjaannya. Menurut kesaksian yang kemudian disampaikan di pengadilan oleh adiknya, malam itu terjadi pertengkaran di rumah. Perdebatan yang telah berulang selama bertahun-tahun akhirnya mencapai titik paling tragis. Jaksa menyatakan bahwa kedua orang tuanya kemudian membunuh Shafilea dengan cara mencekiknya hingga kehabisan napas. Seluruh kejadian itu disebut disaksikan oleh adik-adiknya yang masih kecil. Jaksa menyatakan bahwa ayah dan ibunya menyerang Shafilea. Saat ia berusaha melawan, mereka menekannya hingga tidak bisa bernapas. Adiknya bersaksi bahwa kedua orang tua menutup mulut dan hidung Shafilea hingga ia kehilangan kesadaran dan akhirnya meninggal. Yang membuat kasus ini semakin mengejutkan adalah apa yang terjadi setelahnya. Keluarganya tidak segera melaporkan Shafilea hilang. Justru guru lamanya yang merasa curiga karena ia tidak pernah kembali ke sekolah akhirnya menghubungi polisi. Menurut putusan pengadilan dan penyelidikan polisi, setelah Shafilea Ahmed dibunuh pada malam 11 September 2003, kedua orang tuanya tidak segera melaporkan kejadian tersebut. Sebaliknya, mereka melakukan serangkaian tindakan yang menurut jaksa bertujuan menyembunyikan kejahatan. Berikut kronologinya. Pertama, menyembunyikan jasad Shafilea. Jaksa menyatakan bahwa setelah Shafilea meninggal di rumah keluarga di Warrington, kedua orang tuanya memindahkan jasadnya dari lokasi kejadian. Tidak pernah terungkap secara pasti bagaimana seluruh proses pemindahan dilakukan, dan pengadilan tidak dapat memastikan rincian setiap langkahnya karena tidak ada saksi yang melihatnya secara langsung. Kedua, membuang jasad di Cumbria. Beberapa bulan kemudian, pada Februari 2004, jasad Shafilea ditemukan di dekat Sungai Kent, wilayah Cumbria, sekitar 150 km dari rumah keluarganya. Karena kondisi jasad saat ditemukan,
Penyelidik tidak dapat memastikan secara rinci kapan tepatnya jasad itu dibuang atau bagaimana cara pelaku membawanya ke lokasi tersebut. Ketiga, berpura-pura Shafilea masih hidup. Inilah bagian yang paling mengejutkan. Orang pertama yang memicu penyelidikan resmi atas hilangnya Shafilea Ahmed bukanlah kedua orang tuanya, melainkan pihak sekolah, khususnya guru-gurunya. Setelah 11 September 2003, Shafilea tidak lagi masuk sekolah dan tidak ada penjelasan yang memadai mengenai ketidakhadirannya. Guru-gurunya, yang sudah mengetahui bahwa Shafilea sebelumnya pernah mengungkapkan ketakutannya akan dipaksa menikah, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika pihak sekolah menghubungi keluarganya, penjelasan yang diberikan tidak menghilangkan kekhawatiran mereka. Karena Shafilea tetap tidak kembali ke sekolah, pihak sekolah kemudian menghubungi polisi, sehingga dimulailah penyelidikan sebagai kasus orang hilang. Ketika dimintai keterangan oleh penyidik, kedua orang tuanya menyampaikan berbagai penjelasan mengenai keberadaan Shafilea yang kemudian dinilai tidak konsisten oleh penyidik. Mereka mengatakan kepada polisi bahwa Shafilea telah meninggalkan rumah. Selama berbulan-bulan, polisi mencari keberadaan Shafilea. Harapan bahwa ia masih hidup perlahan memudar. Pada Februari 2004, beberapa pekerja menemukan jasad seorang perempuan di tepi Sungai Kent, Cumbria. Identifikasi kemudian memastikan bahwa jasad tersebut adalah Shafilea Ahmed. Polisi pun mengubah penyelidikan orang hilang menjadi penyelidikan pembunuhan. Namun, meskipun penyelidikan berlangsung intensif, polisi belum memiliki bukti yang cukup untuk menuntut siapapun. Kasus itu seolah menemui jalan buntu. Rahasia yang tersimpan selama 7 tahun. Selama bertahun-tahun, kebenaran tetap tersembunyi. Baru pada 2010, terjadi peristiwa yang sama sekali tidak berkaitan dengan kasus Shafilea. Adiknya, Alesha Ahmed, ditangkap dalam penyelidikan terpisah terkait perampokan. Dalam pemeriksaan polisi, ia akhirnya mengungkap rahasia yang selama 7 tahun membebaninya. Ia menceritakan bahwa ia menyaksikan sendiri kedua orang tuanya membunuh Shafilea, lalu selama bertahun-tahun dirinya dan saudara-saudaranya hidup dengan ketakutan dan tekanan untuk tidak mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Kesaksian inilah yang menjadi titik balik penyelidikan. Pada 2012, kedua orang tua Shafilea diadili. Jaksa menyatakan bahwa pembunuhan itu dipicu oleh penolakan Shafilea terhadap perjodohan dan keinginannya menjalani hidup sesuai pilihannya sendiri. Selama persidangan, ibu Shafilea sempat berusaha mengalihkan tanggung jawab kepada suaminya, tetapi juri menyimpulkan bahwa keduanya sama-sama bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Keduanya akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dengan masa minimum 25 tahun sebelum dapat mengajukan pembebasan bersyarat. Kasus Shafilea Ahmed menjadi salah satu kasus kriminal paling penting di Inggris karena memicu pembahasan luas mengenai perlindungan anak, kekerasan dalam keluarga, pernikahan paksa, dan bagaimana lembaga pendidikan maupun layanan sosial mengenali tanda-tanda seseorang yang hidup dalam ancaman. Shafilea pernah bermimpi menjadi seorang pengacara yang membantu orang lain. Ia tidak pernah memiliki kesempatan mewujudkan cita-citanya. Namun kisahnya kemudian menjadi pengingat bahwa setiap anak berhak hidup tanpa kekerasan dan memiliki kebebasan untuk menentukan masa depannya sendiri. Terima kasih telah mengikuti kisah Shafilea Ahmed hingga akhir. Kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak semua luka terlihat dari luar. Di balik senyuman seseorang, bisa saja tersimpan ketakutan, tekanan, dan perjuangan yang tidak pernah diketahui orang lain. Apapun alasannya, tidak ada tradisi, budaya, maupun kehormatan yang dapat membenarkan kekerasan atau perampasan nyawa seseorang. Semoga kisah tragis ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap orang-orang di sekitar kita, berani mendengarkan ketika seseorang meminta pertolongan, dan tidak menutup mata terhadap tanda-tanda kekerasan dalam keluarga. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih sudah menonton, tetap jaga diri, dan ingatlah bahwa di balik setiap kasus kriminal selalu ada korban nyata yang patut dikenang dengan rasa hormat.